Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jensi Sedede dari Rumah Retret Konstantini Ambawang dalam renungan Minggu Prapaskah yang kelima. Dan sebagai sumber inspirasi, kita ambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya perkataan bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, sebagaimana sebuah biji tidak akan pernah menghasilkan buah kalau ia tidak mati. Demikian juga para saudara dan saudariku terkasih, itulah yang diwartakan oleh Yesus dalam Injil di Minggu Prapaskah yang kelima ini. Bahwa dengan cara kematianlah Yesus mewartakan kasih Allah kepada para muridnya. Hanya dengan pengorbanan dirinya lah maka kasih Allah itu akan tampak di dalam hati para muridnya. Yesus mengatakan bagaimana caranya ia menghadapi kematian. Suatu pengorbanan yang tidak akan pernah sia-sia. Suatu nilai iman yang ingin diwujudkan oleh Yesus sendiri dan ingin dinyatakan kepada para muridnya. Saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya nilai pengorbanan inilah yang dituntut oleh Yesus dalam hidup kita sebagai pengikutnya, sebagai orang-orang beriman. Kita akan sungguh-sungguh mampu mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan iman kita kalau kita mampu mewujudkan suatu pengorbanan di dalam hidup iman kita. Pengorbanan bahwa kita harus berani untuk meninggalkan segala sesuatu, segala kepentingan manusiawi kita demi kemuliaan Allah di dalam hidup ini. Hal itu akan mungkin kalau kita sungguh mampu mematikan benih-benih keinginan manusiawi kita, benih-benih keakuan, keegoan kita,
atau benih-benih kepentingan pribadi kita, benih-benih kehendak kita sendiri. Supaya apa? Membiarkan kasih Allah itu tetap tumbuh, membiarkan kasih Allah itu berbuah di dalam kehidupan iman kita. Nah, saudara dan saudariku terkasih, kiranya pengorbanan inilah yang dituntut oleh Allah di dalam hidup kita sebagai orang beriman, sebagai orang-orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Agar kasihnya itu juga nyata. Sebagai orang-orang beriman, kita patut untuk selalu meneladani guru agung kita, yaitu Yesus Kristus, yaitu teladan pengorbanan untuk mewujudkan kasih Allah di dalam hidup kita setiap hari. Tanpa ada pengorbanan, maka iman kita itu tidak akan bernilai, tidak bahkan bermakna. Hanya dengan pengorbanan itulah kita mau mewujudkan cinta Allah, kasih Allah di dalam kehidupan bersama. Mungkin dengan cara hidup saling berbagi di dalam kehidupan iman kita. Ketika kita rela berkorban dan berbagi, orang lain akan merasakan apa yang kita rasakan. Suatu nilai pengorbanan akan lebih berarti ketika kita mau berbagi di dalam kehidupan iman kita. Itulah pengorbanan kita untuk sesama, untuk mewujudkan cinta kita kepada sesama, untuk mewujudkan kasih kita kepada sesama, dan cinta kasih kita kepada Allah sendiri di dalam kehidupan iman kita. Selamat hari Minggu Prapaskah yang kelima. Tuhan memberkati kita semua.